Selamat malam semua sahabat pencinta kitab suci di Oke. Selamat malam teman-teman pencinta kitab suci. Minta maaf minggu yang lalu kita tidak bisa bertemu karena rupanya jadwal retret saya pikir sudah selesai, rupanya memang masih ada sisanya perpisahan dengan teman-teman dengan pembimbing retret, jadi akhirnya tidak bisa tampil online. Saya minta izin untuk share screen dulu. Bahan kita malam ini, di mana? Sudah nampak? Ya. Kita melanjutkan pembacaan tradisi rangkap 3 yang sudah kita mulai 2 minggu yang lalu, berbandingan dengan tradisi rangkap 2, tapi ketika menjadi rangkap 3 itu berarti ada satu cerita yang ditemukan di dalam ketiga Injil, dan melihat perbedaan dan kesamaan yang ada di dalamnya, itulah namanya sinoptik gitu. Nah, dari pembacaan seperti itu kita menemukan kesamaan dan perbedaan, pasti ada tangan-tangan orang yang ada di balik perdaksian ini, dan itulah yang akan kita pelajari pada malam ini. Waktu beberapa minggu yang lalu disampaikan juga oleh Pak Reza, mungkin beberapa teman sudah mulai membaca teks yang akan kita bahas pada malam ini. Sebelumnya, apa itu perdaksian sebenarnya? Kalau dikatakan 3 Injil sinoptik karena alur dan kesamaan yang banyak ditemukan di dalamnya, tapi toh ada perbedaannya, di situ kita tidak bisa memungkiri bahwa ada tangan-tangan pengarang yang memodifikasi teksnya sehingga akhirnya berbeda satu sama lain, atau memodifikasi sumber-sumber. Dalam penelitian redaksi, kita tahu istilah redaksi itu biasanya disebut untuk kelompok para pengarang atau redaktur majalah misalnya, atau satu buku yang harus dikumpulkan dan diletakkan dalam satu visi bersama gitu misalnya. Proses untuk memotong, menambah, menyamakan bahasa, lalu memodifikasi sesuatu, itu namanya peredaksian. Nah, dari sini asumsinya atau pengandaiannya adalah para pengarang perjanjian baru itu, khususnya yang kita bicarakan ketiga penginjil sinoptik, memilih dari bahan-bahan tradisi, menyajikannya dalam urutan tertentu dan memodifikasi. Artinya memodifikasi itu bisa memperbarui, membuat dengan gaya yang khas seturut visi teologi masing-masing, atau menghilangkan dan menyisipkan sesuatu yang baru. Gitu. Nah, dari bahan-bahan tradisi yang terutama adalah tradisi lisan, lalu ada koleksi-koleksi yang sudah tertulis. Kita ingat waktu kita bicara tentang teori sumber itu, disepakati oleh kebanyakan para ahli itu bahwa Matius dan Lukas mengenal bahan Markus, tetapi Matius dan Lukas tidak mengenal satu sama lain. Matius dan Lukas mempunyai bahannya sendiri yang khas, yang disebut tradisi M dan tradisi L gitu. Tapi Matius dan Lukas yang mempunyai banyak kesamaan, diandaikan tidak ada di dalam Injil Markus, itu namanya diambil dari sumber Q. Kita sudah membahasnya dalam tradisi rangkap 2. Nah, pertanyaan apa yang biasa dimunculkan dalam perdaksian? Pertama, pandangan yang unik dan tekanan khas mana yang ditambahkan oleh pengarang-pengarang itu terhadap sumbernya. Karena 3 penginjil sinoptik ini kita andaikan bahwa sumber Markus yang dipakai oleh Matius dan Lukas, tapi Markus sendiri
rupanya kita sudah melihat dalam pembicaraan tentang teks orang buta itu, tampak bahwa ternyata penginjil Markus sangat kreatif dalam mengembangkan ceritanya. Nanti kita akan sedikit mengulang bahan itu. Maka pertanyaan yang pas, pandangan khas apa yang ditambahkan oleh pengarang terhadap sumbernya yang dimaksud sini bukan hanya sumber Injil Markus, tapi juga sumber-sumber tertulis lisan yang lain yang dipakai oleh ketiga penginjil itu. Nah, mana situasi hidup pengarang serta pandangan teologisnya mempengaruhi perubahan-perubahan ini. Ada beberapa dari antara saudara-saudari yang sudah menanyakan dulu bahwa Markus yang menulis Injilnya di Roma pasti mempunyai satu modifikasi tertentu sesuai dengan konteks jemaatnya. Matius yang menulis untuk mayoritas atau kebanyakan orang Kristen Yahudi, tentu saja punya tekanan yang lebih besar pada kitab suci orang Yahudi. Ya, dengan penggenapan kitab suci itu. Lukas yang menulis untuk jemaat yang kebanyakan bukan orang Kristen Yahudi, kebanyakan orang Yunani, maka mempunyai tekanan yang berbeda. Gitu. Ini pandangan khas dari masing-masing pengarang Injil yang nampak dalam modifikasi mereka yang kita sebut perdaksian. Inilah yang nanti akan kita bahas. Tapi saudara-saudari, kalau kita membaca atau mempelajari Injil sinoptik itu dari sejak awal, justru pertama-tama supaya kita mengerti bahwa Injil atau cerita tentang Yesus itu tidak sama saja. Tidak satu saja, seolah-olah kisahnya itu blur dalam satu riwayat hidup Yesus yang kita kenal seperti seolah-olah menonton film begitu. Lalu tidak tahu persis ini ada di Injil mana. Nah, maka pertanyaan yang bagus misalnya untuk mengetes sampai sejauh ini kita mendengar kursus tentang sinoptik, membaca Injil-Injil sinoptik, coba saudara-saudari perhatikan, ini kira-kira film ini dari cuplikan dari The Son of God, kira-kira dari teks Injil yang mana? Maksudnya dari Injil sinoptik, Matius, Markus, atau Lukas, menurut saudara-saudari. Kalau kita perhatikan cuplikan ini dengan alur ceritanya tadi, ketika Yesus mengungkapkan perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa, kita langsung berpikir, itu dikutip dari Injil mana. Lalu langsung kita bisa mengatakan, ini berarti cerita tentang panggilan Matius pemungut cukai di Injil Lukas gitu. Jawabannya bisa macam-macam memang ketika di awal, tapi ketika ada perumpamaan itu kita tahu bahwa perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai yang pergi berdoa di bait Allah itu hanya ada di Injil Lukas. Saudara-saudari, sutradara atau lebih tepat penulis skenario, penulis cerita, itu seperti redaktur Injil ini. Artinya dari bahan Injil yang ada itu, dari macam-macam kisah yang kita punya dalam Injil, mereka membuat rangkaian cerita yang divisualisasikan dengan indah dalam cuplikan film ini. Tapi kalau kita katakan bahan khas itu dari Injil Lukas, karena hanya Lukas yang punya perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai, ya. Kisahnya kalau mau dikatakan ini kisah panggilan Matius pemungut cukai di Injil Lukas, rasa-rasanya tidak terlalu tepat. Kira-kira kenapa kalau dikatakan demikian? Karena perdaksian teks panggilan pemungut cukai ini rupanya kita lihat dalam Injilnya sendiri bisa beda-beda. Coba perhatikan sinopsis ini. Jadi ada kisahnya di Matius bab 9, ada di Markus bab 2, dan ada di Injil Lukas ya. Bab 5. Kalau saudara-saudari perhatikan, di sini dari cara penulisan yang diparalelkan pada bagian-bagian yang sama, ya, lalu kelihatan yang digarisbawahi itu yang tidak ada di bagian yang lain. Jadi seperti misalnya Matius ini kosong di awal karena Injil Markus punya tambahan yang dihilangkan lebih tepat oleh Matius, karena kalau dikatakan Markus yang lebih tua, lalu Matius menghilangkan apa yang ada mulai sebagai pendahuluan oleh Injil Matius dalam cerita ini.
Kalau saudara-saudara perhatikan, ternyata nama Matius pemungut cukai hanya muncul di Injil Matius. Di sini. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di tempat pemungutan cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutilah aku. Matius pun bangkit dan mengikuti dia. Kenapa dikatakan ada di Injil Matius saja? Karena coba perhatikan di Injil Markus. Kemudian ketika ia lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di tempat pemungutan cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Lewi pun bangkit lalu mengikuti dia. Tidak ada kata atau tidak ada nama Matius. Bagaimana Lukas? Ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di tempat pemungutan cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutilah aku. Lewi pun bangkit dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Tidak ada nama Matius juga di Injil. Nah, pertanyaan ini tentu saja membuat kita kembali harus sadar bahwa kekasan ini bukan untuk dilebur begitu saja. Oh, namanya Matius Lewi seperti judul yang saya buat tadi di atas. Yang bernama Matius, pemungut cukai itu hanya diberikan oleh memang Injil Matius. Barangkali memang untuk menunjukkan bahwa sama seperti nama pengarang Injilnya, ya inilah kisahnya. Bagaimana pengarang Injil itu punya asal-usul sebagai pemungut cukai yang dipanggil oleh Yesus. Tapi tidak dikatakan begitu juga bahwa dia kemudian mengikuti Yesus dan menjadi pengarang Injil. Injil Matius tidak bercerita secara eksplisit demikian, ya. Tapi hanya dikatakan di sini nama Matius kita temukan pada panggilan Lewi menurut Markus dan Lukas ini. Ada tambahan lain kalau kita perhatikan anak Alfeus yang dituliskan di sini oleh Markus tidak ada di Injil Lukas. Nama Lewi yang sama-sama dirujuk oleh penginjil Markus dan Lukas ya di sini. Lukas menambahkan, kalau kita bisa perhatikan ini yang digarisbawahi, menambahkan juga soal mengeksplisitkan bisa dikatakan demikian pekerjaannya. Ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi. Kita bisa pikir bahwa dengan ilustrasi seperti yang dikatakan Matius dalam Injil Matius bab 9 ini, orang bisa juga berpikir bahwa dia bukan pemungut cukai. Matius yang duduk di tempat pemungutan cukai. Pasti orang pikir duduk di tempat pemungutan cukai, dialah pegawai pajak itu. Tapi bisa juga dia membayar pajak gitu misalnya kan. Tapi Lukas tidak mau membiarkan pembaca dalam ambiguitas atau dalam kebingungan itu menyebut ia melihat seorang pemungut cukai. Jadi jelas profesinya adalah pemungut cukai. Bukan hanya orang yang duduk di tempat pemungut cukai, tapi karena memang dia pemungut cukai. Nah, ini sudah sesuatu modifikasi yang membuat lebih jelas, membuat lebih tajam, membuat lebih kelihatan berbeda begitu. Seperti tadi kita lihat dalam soal nama. Kalau kita perhatikan ya dalam sinopsis panggilan murid-murid Yesus, ini juga berbeda cara menyusun daftarnya. Kalau saudara-saudara perhatikan, Matius membuatnya menjadi pasangan berdua-dua begini, sama seperti Lukas, tetapi Markus tidak. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai. Nah, rupanya di sini profesinya disebut. Matius pemungut cukai. Sama seperti nama yang dipanggil oleh Yesus dalam film tadi. Ya kan? Matius gitu. Ikutlah aku. Kalau kita perhatikan di Injil Markus ya, tidak ada kata pemungut cukai. Matius, Thomas. Begitu juga di Injil Lukas. Matius dan Thomas. Yakobus anak Alfeus rupanya ya di sini sama seperti juga seperti halnya di Injil Matius dan Injil Lukas, mengingatkan kita bahwa di Markus rupanya disebut di sana Lewi itu anak Alfeus. Nah, apa hubungannya dengan Yakobus anak Alfeus ini kita tidak tahu, tidak. Tapi kelihatan di sini bagaimana rupanya perdaksian para penginjil ini ya tidak langsung bisa membuat kita bisa mengambil kesimpulan nama
pemungut cukai itu Matius saja, karena Markus dan Lukas menyebutnya Lewi. Nah itu dia. Maka kita, ini hanya untuk menjadi contoh supaya kita bisa melihat kira-kira dalam film tadi, sutradaranya mau merujuk ke Injil mana. Kalau dari perumpamaannya Injil Lukas, tapi kalau dari kisah panggilannya dengan nama Matius yang diangkat tentu saja teks dari Injil Matius. Pertanyaan penelitian redaksi seperti tadi kita sudah mulai singgung dan jelaskan, Matius dan Lukas itu memperkuat hubungan dengan konteks. Maksudnya kalau kita lihat Matius misalnya, Matius menekankan konteks ini, pembacaan dari nubuat Nabi Hosea ini. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki Allah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bagi jemaatnya yang mayoritas Kristen Yahudi, ya, penggenapan kitab suci menjadi sangat penting. Lukas juga memperkuat hubungan dengan konteks misalnya. Ya. Apa yang dieksplisitkan oleh Matius atau Lukas yang secara implisit sudah ada dalam Markus misalnya. Tapi jelas antara Matius dan Lukas kita lihat perbedaan. Matius mengeksplisitkan nama pemungut cukai itu Matius, sementara Lukas mengeksplisitkan profesinya seorang pemungut cukai. Dan seterusnya. Ini kira-kira pertanyaan dari penelitian redaksi itu kurang lebih demikian. Kalau kita membaca teksnya sampai akhirnya kita menemukan bahwa bukan berarti mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar di sini. Jadi namanya sebenarnya Matius atau Lewi. Orang akan berkata demikian. Kembali kepada soal kebenaran historis yang disampaikan oleh teks-teks Injil, kita tidak bisa memakai kriteria kebenaran seperti berita, surat kabar semacam itu. Ya. Orang bisa kemudian mengandaikan bahwa namanya adalah Matius Lewi, tapi dua nama itu. Tapi di sini memang nampaknya penginjil rupanya memang punya sumber yang berbeda. Yang Injil Matius menekankan nama Matius pemungut cukai itu seperti yang nampak dalam ke-12 rasul tadi. Injil Lukas dan Markus rupanya punya sesuatu yang tidak langsung atau membuat kita bisa berpikir bahwa bisa jadi memang pemungut cukai yang mengikuti Yesus itu bukan Matius gitu. Nah, ini sesuatu yang tentu saja tidak harus membuat skandal, tapi membuat kita sadar bahwa ternyata kekayaan Injil itu tidak bisa dilebur, maksudnya diblur begitu saja. Seperti waktu kita membaca kisah orang buta yang disembuhkan di Yeriko itu, karena ternyata ada 2 orang buta menurut Injil Matius, sementara di Injil yang lain ada 1 orang buta saja. Satu contoh lagi, saudara-saudari yang sudah mungkin di rumah membuat PR, membaca, mengutak-atik, saya tahu beberapa di antara kalian membeli juga buku sinopsis itu. Nah, lalu mulai coba mencoret-coret di sana-sini dengan membaca dan menemukan perbedaan. Ya. Barangkali lebih banyak pertanyaan daripada jawaban yang bisa kita simpulkan. Tentu saja. Tapi jangan membuat semangat kita, jangan patah semangat maksudnya, atau membuat akhirnya menjadi bingung dan tidak mau lagi meneruskan. Karena kenyataannya sebenarnya yang kita cari bukan kepastian dalam arti historis, tapi satu kekayaan. Melihat bahwa ternyata masing-masing penginjil itu punya visi, punya kekasan yang menarik, yang membuat kita akhirnya pelan-pelan bisa menemukan kedalaman pesannya. Satu contoh lagi, cerita pembaptisan Yesus ini. Orang biasa berbicara atau berdebat, berdiskusi, pembaptisan itu dirujuk kepada kisah pembaptisan Yesus. Maksudnya baptisan Kristen ini. Ya. Maka langsung di situ nampak yang paling menarik perhatian kita adalah air. Persoalan yang sering diperdebatkan, bagaimana? Apa baptisannya selam, baptisan celup, atau baptisan hanya diperciki air saja? Ada sesuatu yang barangkali ya dalam perdebatan juga dengan saudara-saudara Kristen yang kadang-kadang mengatakan baptisan kita tidak sah karena
Pembaptisan Katolik tidak sah karena tidak betul-betul masuk ke dalam air misalnya. Coba kita lihat bagaimana Injil sendiri, kisah pembaptisan Yesus dalam teks Injil sendiri memberikan sesuatu yang rupanya tidak serta-merta sama gitu. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa baptisan harus demikian. Atau ada sesuatu yang mungkin ketinggalan atau yang tidak kita perhatikan pada waktu pembacaan. Sinopsisnya ini akan membantu. Kisahnya ada di Injil Markus, Matius, dan Lukas, tradisi rangkap tiga, tetapi rupanya ada juga di Yohanes. Hanya, kalau saudara-saudara perhatikan, paralel itu tertulis di dalam kitab suci kita di bawah judul, tapi kita akan lihat bahwa yang diceritakan Yohanes betul-betul tidak sama sekali berbeda dengan yang ditulis oleh Injil Sinoptik. Tapi perbedaan di Injil Yohanes ini yang akan menjadi penuntun kita untuk sampai pada jawaban, kalau begitu makna pembaptisan Yesus apa? Maka sinopsisnya dengan demikian bisa dibuat menjadi 4. Itulah saudara-saudari, sinopsis ketiga Injil itu bisa memang kemudian kita temukan dalam paralel 4 Injil. Karena ada cerita yang memang dipunyai atau dikisahkan oleh keempat penginjil. Nah, ini juga namanya sinopsis. Kita tidak mengatakan Injil Yohanes sinoptik, Injil sinoptik Yohanes, tapi di dalam satu sinopsis, artinya dilihat bersama-sama, kita bisa menemukan cerita pembaptisan yang rupanya dikisahkan dengan lihat berbeda-beda. Injil Markus, seharusnya Injil Markus yang ada di tengah-tengah biasanya, kalau kita buat kolomnya 3 gitu. Tapi karena kita membuat sinopsis keempat Injil, taruhlah kita mulai dengan cara kronologis dengan kesepakatan bahwa Injil Markus yang ditulis paling dulu. Markus, lalu Matius, lalu Lukas, dan akhirnya Yohanes. Kalau saudara-saudari perhatikan, teks yang paling panjang di sini adalah Yohanes. Sementara teks yang paling pendek adalah Lukas, hanya sini. Hanya ini saja sebetulnya. Nah, mari kita perhatikan satu persatu. Dengan demikian bisa melihat tekanan yang sudah nampak dengan digaris bawahi atau ditebalkan dengan hitam ini. Ya, lalu kita bisa nanti menarik kesimpulan perbedaan dan kesamaan ini membawa kita pada pesan apa. Pertama, peredaksian dari Injil Markus yang paling dahulu gitu. Kalau kita baca, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Beberapa saya buat lebih jelas lagi menjadi nampak dengan warna merah. Nanti kita akan lihat yang warna merah itu yang akan kita temukan di setiap teks. Sementara yang diwarnai hitam, itu yang menarik perhatian kita, tapi tidak akan nanti akan kita temukan modifikasinya ketika kita membaca teks yang lain. Coba saudara-saudari perhatikan teks ini, 3 ayat saja yang dituliskan oleh Markus dari kisah pembaptisan Yesus. Subjek pelaku utamanya jelas, yaitu Yesus. Subjeknya itu berarti ia, ini adalah Yesus. Datanglah Yesus dari Nazaret tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes, ini satu kalimat utuh. Warta pembaptisan itu diceritakan dalam kalimat yang lengkap. Kelihatan siapa yang dibaptis, Yesus, di mana di sungai Yordan, dan oleh siapa, Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak. Penglihatan suara dari surga itu dialami secara pribadi oleh Yesus. Kenapa begini? Kenapa dikatakan secara pribadi oleh Yesus? Karena saudara-saudari perhatikan ayat 11 ini, terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi. Suara itu bicara dengan Yesus. Seperti satu dialog. Engkau. Jadi, tu per tu gitu. Jadi, suara itu dengan Yesus sendiri. Seolah-olah bukan pembicaraan dengan orang-orang yang ada di situ atau dengan Yohanes Pembaptis yang ada di situ untuk membaptis Yesus. Lambang roh seperti burung merpati hinggap di atas Yesus, seperti ke atasnya gitu.
Ini sesuatu yang nanti kita akan temukan di tempat yang lain. Tapi yang paling khas dalam Injil Markus ini, kalau saudara perhatikan, ya, suara itu nampak dilihat langit terkoyak oleh Yesus, dan suara itu terdengar dari surga seperti satu dialog, satu percakapan dengan Yesus sendiri. Maka gambar ini sengaja dipilih tidak menunjukkan orang-orang yang ada di sekitar. Bahkan Yohanes pun tidak melihat. Hanya Yesus yang melihat begitu. Ini sebagai satu pengalaman personal. Jadi kesimpulannya dengan gambar yang menjadi lebih jelas, redaksi Markus rupanya membuat kisahnya menjadi sangat personal. Karena hanya Yesus yang kemudian mengalami peristiwa itu. Kalau kita perhatikan bandingannya dengan Matius bab 3 ayat 13 sampai 17, lebih panjang kisahnya. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Seharusnya kata dibaptis ini saya beri warna hitam. Ya, jadi ada 2 kali diulang di sini. Untuk dibaptis olehnya, dan kata keterangan ini sesudah dibaptis. Teksnya lebih panjang dari Markus. Kalau yang Markus 3 ayat, rupanya Matius menjadikan teksnya 5 ayat. Karena ada tambahan dialog itu. Pembaptisan oleh Yohanes dirumuskan sebagai tujuan. Kalau sudah perhatikan, tadi di Markus 1 kalimat yang lengkap. Di sini pembaptisannya dinyatakan sebagai kalimat tujuan untuk begitu. Dari Galilea, Yesus datang ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Satu kalimat yang menjadi sasaran gitu, sasaran kedatangan Yesus. Kelihatan di sini bahwa pembaptisan oleh Yohanes sudah mulai disempitkan atau diperkecil sebenarnya, ya, tekanannya. Karena apa? Tekanannya adalah pada kedatangan Yesus ke Sungai Yordan, dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes, itu saja. Untuk dibaptis olehnya memang. Tapi ya dikatakan di situ tidak seperti afirmasi dari penginjil Markus tadi yang begitu tegas. Pelaku utama dalam dialog satu sama lain kita lihat Yohanes dan Yesus terlibat dalam percakapan. Penglihatannya, maksudnya apa yang dialami Yesus sesudah dibaptis itu, nampak langit yang terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati, sama seperti yang kita jumpai di teks Markus. Tapi suara yang didengar bukan hanya oleh Yesus sendiri, tapi oleh umum. Terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Justru karena kata-kata "inilah anakku yang kukasihi" menunjukkan bahwa suara itu seperti memperkenalkan satu introduksi kepada orang-orang yang ada di situ. Atau sekurang-kurangnya kepada Yohanes yang membaptis Yesus. Seandainya dibayangkan orang-orang yang lain ada di pinggir sungai itu. Di dalam sungai, ya, maksudnya di tempat di mana Yesus dibaptis dengan dibenamkan dalam air, tidak dikatakan di sini memang, sesudah ia keluar dari air, kelihatan lalu dikatakan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati, dan suara yang terdengar itu bentuknya seperti satu pengantar atau introduksi. "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Oleh karena itu gambar yang dipilih ini, gambar yang menunjukkan satu semacam pengurapan begitu, ya, yang disaksikan secara umum oleh publik. Ya, di sini nampak bagaimana Yesus ditampilkan di depan umum sebagai anak yang dikasihi oleh Allah. Bagaimana kita melihat penambahan dari Matius dengan percakapan antara Yesus dan Yohanes tadi? Tambahan dialog itu menunjukkan satu keengganan dari Yohanes memang.
Seperti seolah-olah Yohanes tidak mau langsung membaptis Yesus. Ingat, tadi waktu di awal dikatakan pendahuluannya, Yesus datang dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Seolah-olah itu menjadi tujuan yang ternyata Yohanes sendiri tidak mau sebenarnya. Ada problem jemaatkah di sini? Artinya, apa sebenarnya sampai pengarang Injil Matius itu harus mengungkapkan keengganan Yohanes? Seolah-olah pembaptisan itu berarti ada satu perendahan gitu. Sesuatu yang tidak seharusnya dibuat oleh Yesus. Karena baptisan Yohanes adalah baptisan penghapusan dosa. Nah, Yesus kan tidak berdosa. Nah, di situ sudah ada perdebatan di antara jemaat Kristen perdana dulu tentang bagaimana kita menjelaskan bahwa Yesus dibaptis oleh Yohanes. Persaingan antar kelompok keagamaan barangkali bisa jadi dibayangkan karena baptis itu menjadi satu inisiasi atau satu cara untuk memasukkan orang. Inisiasi itu berarti mengantar masuk orang ke dalam satu kelompok. Dengan demikian Yesus masuk ke dalam kelompok Yohanes Pembaptis, menjadi murid Yohanes Pembaptis. Dan apa mungkin begitu? Sudah ada persaingan antar kelompok keagamaan pada waktu itu, sekte atau kelompok Yohanes yang membaptis dan kelompok Yesus dan murid-muridnya yang membaptis juga. Kita baca konflik itu secara implisit maupun eksplisit dalam Injil. Atau ingat seperti yang tadi dikatakan, ini menjadi satu pelantikan di depan umum karena suara dari langit itu yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Satu komitmen yang dibuat ketika Yesus akan tampil di depan umum sebagai anak Allah, begitu. Maka suara dari surga itu menjadi satu konfirmasinya. Oleh karena itu, kalau tadi Yesus mengatakan kepada Yohanes, demikianlah kita harus melakukan untuk menggenapi kehendak Tuhan, dalam arti itulah bisa dibaca bagaimana penginjil Matius mau meletakkan konteksnya, solusi penggenapan kehendak Tuhan. Itu sebabnya Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes untuk menunjukkan keputraan ilahinya sebelum dia tampil di depan umum nanti. Bagaimana Injil Lukas? Injil Lukas ternyata yang paling pendek karena hanya 2 ayat. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Injil Lukas yang paling pendek tadi sudah dikatakan, hanya 2 ayat. Dibanding 3 ayat di Markus, 5 ayat di Matius, Injil Lukas hanya punya 2 ayat, 21-22. Subjek atau pelaku pembaptisannya tidak jelas. Siapa yang membaptis Yesus? Kalimat itu dalam bentuk pasif. Seluruh orang banyak dibaptis, Yesus juga dibaptis. Bahkan kalimat itu sebenarnya bukan kalimat utama, karena ini adalah keterangan ketika seluruh orang banyak itu dibaptis. Ketika Yesus juga dibaptis. Kalimat utamanya adalah ini. Dan sedang berdoa, terbukalah langit. Langit yang terbuka ini menjadi kalimat yang utama dari keterangan waktu yang ada di depannya ini. Ketika, dan sedang berdoa. Rupanya, Lukas menambahkan juga di sini unsur yang lebih personal lagi, seperti pengalaman yang sudah kita lihat dalam Injil Markus tadi, Yesus yang melihat langit terbuka, dan suara dari langit itu berbicara secara personal. Engkaulah anakku yang kukasihi. Seperti di Injil Markus. Jelas dalam suasana doa, Lukas menggarisbawahi ini. Satu dialog dengan Allah Bapanya. Pengalaman turunnya Roh Kudus ini dialami oleh Yesus sendiri dalam suasana doa itu. Tekanannya adalah pada ini dan bukan pada dibaptisnya sebenarnya. Seperti tadi kita sudah perhatikan, di sini kata dibaptis hanya sebagai keterangan waktu, tapi kalimat utamanya adalah terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus. Yang penting rupanya bukan apa yang ada di bawah, tapi apa yang ada di atas. Seperti gambar ini.
Sekali lagi, visualisasi membantu menunjukkan peredaksian, sama seperti tadi yang kita lihat dalam film Panggilan Matius itu. Oleh karena itu, kita bisa simpulkan tekanan redaksional Lukas yang seperti seolah-olah menghilangkan semua. Ada orang banyak yang ikut dibaptis Yohanes, tapi dikatakan ketika orang banyak itu dibaptis, ketika Yesus juga dibaptis, pengalamannya sendiri adalah pengalaman personal. Karena visi Lukas yang mau menaruh tekanan pada sejarah keselamatan itu, yang dibuka oleh Yesus, melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Yohanes. Tapi Yohanes harus dimasukkan dulu, seperti kalau saudara-saudara perhatikan dalang yang memainkan wayang, ketika tampil tokoh yang utama, lalu tokoh yang lain itu harus masuk ke dalam kotak. Benar, Yesus yang menjadi pusat di sini ceritanya. Pusat sejarah keselamatan. Yohanes Nabi yang terakhir bisa dikatakan demikian, ya, sudah dipenjarakan dulu oleh Herodes. Ayat 20 sebelum kita membaca ayat 21 dan 22, kita melihat di sana Yohanes sudah dipenjarakan. Bingung kita sekarang. Kalau gitu siapa yang membaptis? Persoalannya sekali lagi, ya tidak bisa dibaca dari sudut pandang kebenaran historis yang seolah-olah seperti peristiwa kronologis begitu. Lukas rupanya tidak mengikuti kronologi yang semacam ini. Lukas mau menekankan kalau Yesus tampil di depan umum, sebagaimana diperkenalkan oleh suara dari langit itu, ya Yohanes harus masuk. Yohanes harus disimpan. Maka dikatakan Yohanes sudah dipenjarakan di ayat 20. Pelantikan keputraan ilahi ini menjadi satu kesadaran Yesus yang diperoleh melalui doa. Dan tekanan Injil Lukas sebagai Injil doa memang nampak sekali dalam kisah pembaptisan Yesus yang hanya diceritakan dalam 2 ayat itu. Tapi saudara-saudara perhatikan tadi, kisahnya menekankan apa yang terjadi di atas, bukan apa yang terjadi di bawah. Bukan di air maksud saya, tapi apa yang turun dari langit itu. Roh Kudusnya. Dan tekanan ini, kalau kita perhatikan, nanti digarisbawahi dan dieksplisitkan sedemikian rupa di Injil Yohanes sampai akhirnya kita kehilangan kisah pembaptisannya. Kalau kita baca, kita tidak temukan bagaimana Yesus dibaptis. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika aku katakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit, seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Orang bisa langsung mengatakan, nah cerita Yesus dibaptis kan sebelumnya, Romo. Cek saja kalau ada. Atau cerita Yesus dibaptis sesudahnya. Silahkan baca, cari. Kita hanya punya perikop yang ini yang diparalelkan untuk menunjukkan bagaimana pengalaman yang sama dilihat oleh Yesus, langit terbuka dan suara itu rupanya sekarang diletakkan pada fokus yang lain pada diri Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu yang melihat roh turun dari langit. Yohanes Pembaptis yang menjadi suara yang kita baca di Injil Sinoptik dari langit. Yang mengatakan inilah anakku. Yohanes menunjuk pada Yesus dengan mengatakan inilah anak domba Allah. Memang di akhir dia memberi kesaksian, iya inilah anak Allah. Justru karena 2 kali dikatakan bagaimana Yohanes melihat seperti tanda yang diberikan oleh Allah sendiri kepadanya jika engkau melihat roh turun ke atas seseorang. Burung merpati itu seperti dalam pepatah atau lagu jinak-jinak merpati, kita tahu tidak akan datang kepada orang yang dia tidak percaya. Sulit memberi makan kepada burung merpati. Karena kadang-kadang
Dia mau dekat tapi tidak berani. Hanya orang yang dia tahu. Dan burung itu merasa aman akan hinggap di tangannya atau di pundaknya. Dan itulah gambaran roh yang turun kepada orang yang memang pantas menerimanya. Di sini kita lihat tidak ada lagi adegan pembaptisan di Sungai Yordan seperti yang dilukiskan Markus dan Matius keluar dari air begitu. Tidak ada lagi. Tekanan teologis penginjil Yohanes ada pada kesaksian. Turunnya Roh Kudus tetap menjadi yang paling utama, bahkan dikatakan 2 kali. Tapi suara dari surga itu sekarang menjadi suara kesaksian Yohanes Pembaptis. Pengukuhan itu keluar dari mulut Yohanes Pembaptis. Maka lihat bagaimana teksnya ini memang mengalami modifikasi untuk menunjukkan tekanan yang penting bagi penginjil Yohanes. Dengan demikian dijawab atau lebih tepat akhirnya diabaikan pertanyaan kenapa Yesus dibaptis. Persoalan di sini justru karena Yohanes itu yang menunjuk, yang menjadi saksi. Yohanes yang mendahului Yesus menunjuk kepada Yesus. Dia menunjukkan pada orang yang sudah datang dibaptis olehnya untuk mengikuti Yesus seperti yang terjadi dengan murid-murid pertama itu. Oleh karena itu kesimpulannya, kalau kita mau tarik sekarang, dari kisah pembaptisan yang dimodifikasi sedemikian rupa ini, saudara-saudari, aspek utama dan pertama dari kisah pembaptisan dalam keempat Injil ini, bukan Yohanes Pembaptisnya, maupun baptisannya. Maka sebenarnya tidak perlu berdebat tentang bagaimana baptisan yang benar. Gitu. Identitas Yesus sendirilah yang penting. Siapa dia yang kemudian ditampilkan dalam suara. Identitas Yesus yang dalam kisah pembaptisan ini ditampakkan sebagai anak Allah. Maka baptisan itulah yang penting karena mengangkat atau melantik menjadi anak Allah. Baptisan sebagai penghapusan dosa sebenarnya aspek yang sekunder. Meskipun itu penting, tetapi yang paling penting adalah turunnya Roh Kudus. Dan bagaimana suara itu yang menyatakan Yesus sebagai anak Allah. Tekanan pada penghapusan dosa ini yang menyebabkan sering terjadi dalam kesulitan dalam penafsiran berabad-abad. Justru karena perdebatan, bahkan sampai persoalan tentang air itu. Tapi kita lihat di sini, yang penting ternyata yang ada di atas tadi. Solusi dari seorang ahli Injil Lukas, Joseph Fitzmyer, mengatakan Yesus sendiri sadar akan dosa. Tapi pandangan ini kan bertentangan pada hampir seluruh tradisi Kristen yang mengatakan Yesus tidak mengenal dosa. Jadi kalau Yesus mengatakan kepada Yohanes ya untuk menggenapi kehendak Allah, justru karena ada nubuat, ada tulisan yang mengatakan dia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Yesus sendiri memilih untuk masuk dalam situasi di mana orang-orang yang berdosa itu dihapus dosanya dengan cara dibenamkan atau dibaptis. Yesus menyetujui Yohanes dan tindakannya itu dengan merelakan diri dibaptis. Seperti solider, satu sikap solidaritas dengan orang-orang berdosa. Tapi hanya Matius yang jelas mendukung tafsiran ini. Satu penggenapan kehendak Allah tadi. Yesus dilukiskan sebagai semacam murid Yohanes melalui baptisan yang menandai inisiasi atau cara masuk ke dalam satu kelompok. Tapi ini yang menimbulkan perdebatan. Yesus sendiri punya kelompok murid-murid. Bagaimana murid-murid Yesus bisa menerima gurunya menjadi murid Yohanes Pembaptis? Baptisan Yesus oleh Yohanes itu satu lambang yang sebenarnya mengantisipasi ketaatan Yesus yang diterima nanti pada wafat dan kematiannya. Baptisan yang disebut kemudian oleh Lukas dalam Injilnya. Baik penginjil Lukas maupun penginjil sinoptik yang lain, akhirnya punya konsep baptisan itu tidak bisa dilepaskan dari salib. Dan salib itu adalah yang diterima oleh Yesus sebagai ketaatan. Tujuan dari misinya sampai menyerahkan dirinya di salib. Maka gambar ini juga mengajak kita membayangkan bagaimana Yesus berdoa dan menerima dalam ketaatan kisah sengsara yang segera akan dimasukinya itu. Berdoa di kebun zaitun.
Kalau kita simpulkan dari apa yang diusulkan oleh Wiesmeyer, nampaknya memang bagian solusi ketiga yang paling dekat dengan teksnya sebenarnya, bahwa inisiasi itu berarti memasukkan orang dalam satu kelompok. Tapi bisa diterima juga bahwa peristiwanya sudah ditafsirkan kembali dalam terang Paskah. Ada begitu banyak kelompok pada waktu Yesus tampil di depan umum itu. Kelompok orang Saduki, kelompok Farisi, kelompok salah satunya juga kelompok Yohanes Pembaptis. Ada kelompok orang Zelot. Kenapa Yesus memilih masuk ke dalam kelompoknya Yohanes? Itu sudah satu pilihan yang bukannya solidaritas dengan orang-orang berdosa saja, tapi juga satu pilihan yang nanti menunjukkan bahwa garis kenabian yang sama diikuti oleh Yohanes, yang dianggap oleh orang-orang sebagai Elia, itu yang kemudian dipilih oleh para penginjil sinoptik untuk menjadi jalur di mana Yesus sendiri masuk dalam garis kenabian yang sama. Sama seperti Elia harus datang lebih dulu sebagai tanda zaman Mesias dimulai. Maka Yohanes menjadi di situ ditampilkan sebagai orang yang memulai zaman baru itu dengan kedatangan Yesus. Fokus utamanya dengan demikian bukan baptisan penghapusan dosanya, tapi pada bagaimana Yesus di sini ditampilkan sebagai anak Allah. Dan itu sebenarnya kalau kita mau mengartikan baptisan kita, baptisan Kristiani, itu adalah baptisan krismatik atau baptisan Yesus Kristus. Karena dengan demikian, dengan lambang Roh Kudus itu, lalu dijadikan anak Allah. Seperti Yesus sendiri. Dialah yang secara mendalam mengubah makna pembaptisan menjadi penerimaan oleh Allah melalui Roh Kudus. Seperti dikatakan oleh Aidan Kavanagh, pencurahan Roh Kudus itu mengatasi pemberian air. Maka saudara-saudari, sebenarnya perdebatan tentang siapa yang lebih benar dalam pembaptisan dengan air tidak perlu di sini, karena pembaptisan itu tidak bisa dilepaskan dari krisma. Nah, itu modifikasi yang membuat kita akhirnya mengerti bahwa ternyata cerita dari masing-masing penginjil sinoptik itu semakin memperdalam pemahaman kita tentang baptisan. Tapi sebenarnya redaksian itu bukan sekedar memotong-motong sumbernya, lalu kita sudah lihat gambar ini. Redaksi itu bukan semacam clipping. Redaktor itu betul-betul sebenarnya seorang autor atau pengarang yang punya visi, punya satu maksud tertentu, ya, sehingga membuat ceritanya itu bukan potongan-potongan yang ditempel-tempel begitu, tetapi satu cerita yang utuh. Itu sebabnya kita sudah melihat, saudara-saudari, waktu 2 minggu yang lalu, cerita tentang penyembuhan orang buta di Yeriko itu. Kisah mukjizat penyembuhan 2 orang buta di Yeriko dalam Injil Matius, menjadi kisah panggilan murid dalam peredaksian Injil Markus. Karena mengingatkan kita bagaimana Bartimius yang dipanggil di tengah-tengah ini, kata memanggil itu diulang-ulang sampai 3 kali, mengingatkan kita pada panggilan murid-murid pertama yang meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan jalannya, pekerjaan, untuk mengikuti Yesus. Seperti Bartimius meninggalkan jubahnya. Nah, bukan itu juga barangkali kalau kita perhatikan bahwa ternyata murid-murid yang kita baca di cerita sebelum kisah penyembuhan ini, rupanya menunjuk pada kenyataan bahwa murid-murid itu yang sebenarnya harus belajar dari orang buta itu, yang justru bangun dan berjalan mengikuti Yesus. Sementara murid-murid justru minta duduk untuk dilayani. Tapi anak manusia bukan duduk untuk memerintah, melainkan menjadi pelayan bagi semua. Pelayan itu tidak duduk, mengemis, minta dilayani. Pelayan itu justru berdiri dan siap sedia untuk mengikuti kehendak tuannya. Gitu. Oleh karena itu kisah penyembuhan ini di redaksi Injil Lukas menjadi satu kisah panggilan pada pertobatan. Bukan hanya pertobatan dari orang yang buta yang disembuhkan, tapi juga pertobatan seluruh umat yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Maka saudara-saudari, kita sudah lihat bahwa ternyata ceritanya kalau dibaca dalam konteks yang lebih luas, dalam konteks panggilan murid-murid, kita temukan ternyata peredaksian itu menjadi
menjadi makin kaya. Karena apa? Ternyata ceritanya bukan hanya berpusat atau berkisar pada kisah mukjizat saja, tapi menjadi kisah panggilan. Mengkritik panggilan murid-murid yang pertama ini, Yakobus dan Yohanes yang rupanya anak-anak Zebedeus yang justru tidak mengerti apa artinya dipanggil mengikuti Yesus. Benar bahwa Injil Lukas tidak punya cerita yang sama. Kita sudah lihat, tidak punya cerita permintaan Yakobus dan Yohanes untuk duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus. Tapi Lukas yang menekankan pada pertobatan punya cerita yang khas. Ketika Yesus masuk ke Yeriko, itu sebabnya orang buta yang disembuhkan di Injil Lukas itu bukan sesudah Yesus keluar dari Yeriko, tapi sebelum masuk Yeriko. Karena di dalam kota Yeriko, Yesus bertemu dengan Zakheus, kepala pemungut cukai yang bertobat. Tekanan pertobatan, sekali lagi, lebih ditonjolkan dalam Injil Lukas. Dengan demikian, dari kisah mukjizat penyembuhan, yang nampaknya hanya kisah mukjizat saja. Tapi ketika kita baca dalam keseluruhan peredaksian penginjil ini, lalu kita temukan satu kerangka cerita yang bagus sekali. Ini yang kita bahas 2 minggu yang lalu. Maka kalau kisah pembaptisan tadi kita baca lagi lebih jauh dalam konteks yang lebih luas, kita akan membaca bagaimana Yesus yang dibawa oleh Roh itu ke padang gurun untuk dicobai. Di Matius, Markus, dan Lukas ceritanya memang ditampilkan dalam tradisi rangkap 3 itu. Injil Yohanes tidak punya kisah pencobaan di padang gurun. Kita tidak masuk ke sana, tapi memang waktunya rupanya tidak memungkinkan untuk membaca semua. Seperti yang saya janjikan, saudara-saudari membuat PR juga untuk membaca, berlatih membaca bagaimana kisah tentang penabur. Sinopsis perumpamaan penabur itu ada di 3 tradisi rangkap 3 juga, karena ada di Injil Markus, dimodifikasi oleh Matius dan oleh Lukas. Tapi coba saudara-saudara perhatikan, memang kesamaan dan perbedaannya akan nampak lebih besar Matius dan Markus daripada dengan Lukas. Atau kita akan melihat bahwa ada sesuatu yang rupanya membantu kita untuk mengerti perbedaan dan kesamaan itu kalau kita melihat dalam konteks yang lebih luas. Cerita perumpamaannya sendiri ada di ayat ini. Misalnya kalau dikatakan ayat 3b sampai 23, sebenarnya ceritanya dari ayat 3b itu sampai ayat 8 ini. Ya. Di Injil Markus dari ayat 2 ini sampai ayat 8 juga. Dan di Injil Lukas dari ayat 4 ini mulai dari adalah seorang penabur sampai ke bagian ini. Kalau sudah diperhatikan, langsung kelihatan perbedaan dari satu cerita ke cerita yang lain. Ambil contoh saja, bagian yang jatuh ke tanah yang baik itu, lalu berbuah menurut Injil Matius, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Di Injil Markus, sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Sepintas mendengar saja, oh kita kira sama. Ternyata kalau kita perhatikan, tidak sama. 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Di sini 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Sebenarnya kelipatan ini saja sudah aneh ya. 30, 60 seharusnya 90, tapi kenapa 100? Karena tekanannya memang pada 100. Seperti yang ditulis Injil Lukas. Sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Titik. Lukas rupanya tidak membagi prosentasinya. Kalau bertumbuh, berbuah ya 100%. Saudara-saudari tahu bagaimana sulitnya menanam di tanah Palestina yang kering karena curah hujan, maka 30% dari hasil itu sebenarnya sesuatu yang sudah bagus. 60 itu sesuatu yang sangat jarang terjadi. 60% dari hasil itu, 60 kali lipat itu sesuatu yang sangat tentu saja bisa dibanggakan. 100 kali lipat itu mustahil. Artinya, kalau mau dikatakan hasilnya 100 kali lipat itu bisa dihitung 1 dalam 1000 tahun gitu, saya katakan. Tapi Lukas tidak tanggung-tanggung, tumbuh berbuah 100 kali lipat.
Bagaimana kita mengartikan ini? Karena ternyata ada perbedaan langsung dari kata-kata yang sudah penuh dengan teka-teki. Bagaimana hasil buahnya itu saja berbeda. Matius turun ke bawah 160-30, Markus naik ke atas 30, 60-100, dan Lukas yang tidak tanggung-tanggung. Saya pikir dalam satu kesimpulan pembacaan pribadi, perumpamaan tentang penabur ini sebenarnya tidak bisa dikatakan dengan judul yang sama, justru karena tekanan penginjil berbeda-beda. Sudah saya perhatikan judulnya di sini, yang menyebut perumpamaan itu perumpamaan penabur hanya Matius di ayat 18. Nanti kita lihat, justru karena kata penabur itu muncul di ketiga Injil, tetapi perumpamaan sendiri ketika mau dijelaskan pada murid-murid, Yesus mengatakan perumpamaan tentang penabur. Maka judulnya perumpamaan tentang penabur. Tapi ayat 18 yang menyebut perumpamaan tentang penabur itu tidak muncul di Injil Markus maupun Lukas. Karena Injil Markus rupanya tekanannya pada bukan penaburnya, tapi pada benihnya. Sementara Injil Lukas tekanannya bukan pada penabur dan benihnya, tapi pada tanahnya. Loh, kenapa begitu? Bukankah semuanya bercerita tentang benih dan tentang tanah? Iya, betul. Tapi tekanan yang diletakkan, kalau kita mengatakan penabur yang di sini dilukiskan oleh penginjil Matius seperti begitu sewenang-wenang, pokoknya menabur saja di mana-mana, karena penuh keyakinan bahwa apapun yang ditaburkan pasti akan jadi. Maka dia mulai dengan 100 kali lipat. 60 kali lipat, oke lah. 30 kali lipat, ya memang itu bisanya. Gitu. Injil Markus menekankan perjuangan dari benih itu. Benih itu yang benar-benar harus mencari tanah yang subur, 30 kalau bisa, 60 kalau bisa, sampai akhirnya 100. Tapi Lukas menonjolkan tanahnya. Kalau dalam bahasa Yunaninya, saudara-saudari, penabur itu laki-laki. Jadi sperma itu berarti benih, itu neutrum, tidak ada jenis kelaminnya. Tapi penabur itu spermaton, itu jenis kelaminnya laki-laki. Sementara tanah atau G dalam bahasa Yunani itu jenis kelaminnya perempuan. Karena tanah itu yang menerima sperma dari spermaton. Coba bayangkan bagaimana ternyata modifikasi ini sebenarnya punya maksud yang menarik karena satu perbandingan yang lengkap. Seperti saya katakan tadi, di ayat 18 Injil Matius dikatakan, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Dari kata ini, lalu judul yang terkenal, perumpamaan tentang penabur. Ketiga Injil sinoptik dalam teks ini semuanya mengatakan perumpamaannya penabur gitu. Tapi sebetulnya kalau kita perhatikan, di Injil Markus tidak ada kata perumpamaan penabur. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan itu? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Tidak disebutkan perumpamaan tentang penabur seperti di Injil Matius. Ya, kita tidak punya waktu untuk menjelaskan menariknya bagaimana perbandingan tanah yang bagus ini, tapi memang tekanannya kalau di Injil Markus adalah benihnya. Justru karena perjuangan benih itu untuk mencapai satu tanah yang tidak berbatu, tidak bersemak duri, tapi betul-betul yang membawa kesuburan. Bukannya 30, 60, tapi juga 100. Injil Markus dan Matius kalau dibandingkan mirip memang. Ya. Kita lihat bagaimana penjelasan perumpamaan, mengapa Yesus bicara dengan perumpamaan, ketika murid-murid bertanya, itu lebih panjang di sini. Tapi lebih keras kalau kita baca Injil Markus karena tekanannya supaya orang yang tidak punya telinga untuk mendengar, artinya orang-orang yang tidak mau mendengar, orang-orang Yahudi yang keras kepala akan mendengar itu sebagai perumpamaan saja dan tidak bisa masuk ke dalam pertobatan begitu. Maka dikatakan supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Injil Markus lebih keras. Injil Matius rupanya punya kelunakan tertentu kalau kita baca dengan panjangnya bagian tengah ini. Nah, kalau Injil Lukas bagaimana? Injil Lukas yang menekankan tanahnya, justru karena posisi atau sikap batin para pendengar yang diumpamakan dengan jenis tanah itu yang dinampakkan dalam kalimat terakhir ini. Sebagian
jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Coba kita bandingkan dengan penjelasannya. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Bagus sekali penjelasan Lukas ini. Kalau sudah perhatikan, tidak ada di Injil yang lain. Coba perhatikan Injil Markus, ya. Akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Begitu juga Matius. Ya, mengulang saja daftar urutan. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti dan karena itu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tapi kesimpulan Lukas coba perhatikan. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Siapa kira-kira menurut saudara-saudari teladan atau model dari orang yang mendengar firman, menyimpan dalam hati, merenungkannya dan mengeluarkan buah dalam ketekunan? Tentu saja Bunda Maria. Dan kita lihat, memang kalau kita bandingkan, ya, ketiga perumpamaan ini dalam penjelasannya, tentu terlalu kecil bagan ini untuk dibaca, maka saya lanjutkan saja. Dalam konteks yang lebih besar kita akan ketemukan, ternyata nanti bahwa tekanan yang tadi diberikan sebagai satu penuntun untuk memahami masing-masing cerita perumpamaan ini, Injil Matius menekankan penaburnya, yang laki-laki, Injil Markus menekankan benihnya, ya, yang netral, tanpa jenis kelamin, dan Injil Lukas menekankan tanahnya, yang bagaimanapun akan menumbuhkan benih sendiri itu. Ya, dengan demikian, tanah yang ditampilkan Injil Lukas itu tanah yang memang subur, maka tidak perlu diukur dengan persentase 30, 60, 100. Tanah yang taburi benih itu kalau subur 100 kali lipat. Dan itu siapa yang mau ditonjolkan oleh penginjil Lukas, kalau tidak lain adalah Ibu Yesus sendiri. Karena ternyata kita akan menemukan di dalam cerita konteks yang lebih luas, kisah ini sebenarnya ada dalam satu bagian yang punya hubungan dengan cerita Yesus dan sanak saudaranya atau keluarga Yesus. Pada Matius bab 12, pada akhir dari bab itu, ada cerita bagaimana Yesus mau dijumpai oleh saudara-saudaranya dan ibunya, tapi tidak bisa. Maka Yesus nanti sana mengatakan, siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Siapapun yang melakukan kehendak Bapa di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Begitu ceritanya kita sudah tahu, pernah dengar. Begitu juga di Markus. Di Injil Lukas lebih singkat, tapi masalahnya bukan singkatnya, posisinya. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya. Mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Di sini Lukas masih mengambil kata mendengarkan dan melakukan. Coba lihat, tidak ada kata mendengarkan. Masih ada kata mendengarkan karena ada hubungannya dengan perumpamaan. Kalau saudara-saudara perhatikan, ternyata tempat di mana cerita keluarga Yesus ini di Injil Lukas itu sesudah perumpamaan. Sementara di Injil Matius dan Markus sebelum perumpamaan. Dan itu ada maksudnya. Kenapa di Injil Markus dan Matius letaknya sebelum perumpamaan ini? Ibuku dan sanak saudaraku. Ya, karena nanti pada akhir cerita di Injil Matius masih muncul lagi cerita keluarga Yesus yang menolak Yesus. Di sini Yesus datang ke kampungnya tapi ditolak oleh sanak saudaranya. Dimunculkan di sini sebagai unsur yang negatif, ya, yang diberi warna merah. Di Injil Markus rupanya juga tidak secara eksplisit mau menonjolkan peran dari keluarga Yesus ini. Karena ditampilkan sesudah perumpamaan Yesus yang meredakan angin ribut dan murid-murid yang bertanya, siapa gerangan orang ini? Seperti pertanyaan yang muncul ketika orang-orang datang untuk memberitahu Yesus keluarganya ada di depan. Yesus bertanya, siapa ibuku dan saudara-saudaraku?
pertanyaan siapa ini tidak ada di Injil Matius sebenarnya. Siapa ibuku dan siapa. Di sini Injil Markus lebih menonjolkan kata itu. Sehingga nampak bagaimana tekanan siapa gerangan orang ini, ya, dan siapa pertanyaan itu menjadi sesuatu yang kemudian membingkai seluruh kisah perumpamaan. Dalam Injil Lukas bagaimana? Injil Lukas ternyata perumpamaan itu ada sebelum cerita ibu dan saudara-saudara Yesus yang datang mengunjungi dia. Yang letaknya ada di tengah-tengah dalam komposisi ini. Kita tidak punya waktu untuk menjelaskan seluruh komposisinya, tapi kelihatan dari sini justru tekanan dari penginjil Lukas yang sangat menggarisbawahi unsur feminin, kita sudah tahu unsur doa, tapi juga unsur kewanitaan. Nampak bagaimana di Injil Lukas perempuan-perempuan yang melayani Yesus itu membuka perumpamaan. Bab 8 ayat 1, sebelum cerita tentang perumpamaan, Lukas bercerita tentang bagaimana murid-murid yang 12 itu ya diiringi juga oleh perempuan-perempuan yang ikut Yesus. Jadi di antara 12 murid yang dipilih ada juga perempuan-perempuan yang melayani. Nanti cerita di akhir komposisi ini, susunan ini akan kelihatan bagaimana anak Zairus dan perempuan yang sakit pendarahan disembuhkan dari penyakitnya. Sekali lagi, tekanan pada wanita. Di atas ada tekanan pada wanita, sebagaimana Lukas menekankan perumpamaan penabur itu pada kewanitaannya, pada unsur tanah yang menerima benih itu. Seperti orang yang mendengar, melaksanakan sabda, dan tekun memeliharanya. Maka di sini teladan Ibu Yesus yang menjadi nampak digarisbawahi lebih daripada semua penabur penginjil yang lain. Begitu saudara-saudari, harus waktunya karena berjalan terus tidak bisa menjelaskan semua, tapi ini mau menonjolkan satu perbedaan yang dalam waktu yang singkat sekali bisa mengambil kekayaan dari kisah perumpamaan tentang penabur yang rupanya diceritakan berbeda-beda. Injil Markus sekali lagi yang menekankan benih, punya cerita tentang benih yang tumbuh sendiri dan biji sesawi yang akhirnya tumbuh menjadi seperti pohon besar itu. Pesan saya, baca kitab suci tiap-tiap hari, mulai dari yang kecil, nanti kita percaya bahwa akan hasilnya subur dan tumbuh besar. Menjadi sesuatu yang menjadi pegangan bagi kita, bagi hidup beriman kita. Amin. Terima kasih. Amin. Romo, ya? Ini ada pertanyaan dari Telma Sofian. Romo mau nanya, kenapa pembaptisan tidak bisa dipisahkan dari penguatan? Ya. Pertanyaan yang bagus ya. Justru ketika kita membaca sinopsis tadi, nampak jelas sekali kalau dipisahkan dari penguatan, lalu kita kehilangan kaitan kristologisnya. Baptisan kristologis itu justru karena ada roh turun seperti burung merpati dan suara yang mengatakan inilah anakku. Kalau kita menghayati pembaptisan kita juga seperti ini, lalu akhirnya kita akan rasakan bahwa baptis itu belum lengkap kalau belum krisma memang. Atau harusnya baptis krisma itu bersama-sama memang. Begitu. Ya. Jadi bukan hanya penghapusan dosa tapi juga pengutusannya. Namanya pengutusan gitu. Ya, karena diangkat dalam satu tugas sebagai anak Allah ya, yang membawa karunia sebagai anak Allah itu kepada orang yang dijumpai gitu. Itu baptisan Kristiani. Terima kasih pertanyaannya, bagus memang. Jadi tidak bisa dipisahkan. Terima kasih Romo. Apa sudah bisa menjawab ya Ibu ya? Lanjut Pak Bambang. Yang kedua, Romo, apakah pemahaman pembaptisan kristologis di Injil Yohanes ini menjadi dasar biblis sakramen krisma atau pembaptisan dengan Roh Kudus sebagai tambahan dari penguatan oleh Roh Kudus di Kisah Para Rasul atau tentang Pantekosta? Bukan tambahan ya,
Karena Yohanes tidak punya cerita Pentakosta seperti yang diceritakan Lukas gitu, ya kan? Maka harus dipahami bukan sebagai tambahan, tapi itu dasarnya juga. Dengan demikian, itu satu pertanyaan misalnya, kalau apakah Bunda Maria dibaptis? Menurut saudara-saudari? Tidak. Nah, itu tidak tahu, tidak dibaptis oleh Yohanes Pembaptis juga kan, nggak tahu. Tapi yang jelas Bunda Maria ada di peristiwa Pentakosta, ikut menerima pencurahan Roh Kudus. Maka yang penting sebenarnya di situ Pentakostanya memang. Dan dengan demikian, waktu Paulus bertemu dengan Apolos, ditanya, dengan baptisan apa yang kamu terima? Baptisan Yohanes. Berarti mereka belum mengenal Roh Kudus. Nah, itu sebabnya belum lengkap begitu. Kembali kaitan dengan pertanyaan yang pertama tadi, ya. Maka ini bukannya tambahan cerita-cerita itu, tapi dasar sebetulnya untuk memahami bagaimana baptis krisma di dalam sakramen inisiasi Kristen, namanya sakramen inisiasi. Baptis, krisma, dan ekaristi itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Satu itu sebenarnya. Baik. Begitu. Oh ya, baik Romo, terima kasih. Ada lagi yang lain nggak ya? Rasanya nggak Pak ada. Wahyu mau tanya, Pak Wahyu. Oh iya Pak Wahyu, silakan Pak. Nggak ada mic-nya atau gimana? Masih di unmute. Udah? Nggak bisa unmute. Oh iya, sorry. Sudah Pak. Kok unmute lah? Iya, silakan Pak. Oh itu lagi. Ya sekarang. Iya Pak Wahyu. Ini nggak bisa. Romo, saya punya 2 pertanyaan, Mo. Yang pertama, tadi Matius disebut sebagai dengan nama Lewi. Iya. Apakah ini berarti bahwa Markus itu orang dari suku Lewi? Jadi keturunan imam yang jadi pemungut cukai. Lalu pertanyaan Markus kedua. atau Matiusnya? Yang Bapak tanyakan Markus atau Matius? Kok ke mute lagi ya? Nggak dipencet dari tadi. Mute itu lagi, mute lagi. Nggak bisa ini. Bu Nat? Nggak. Udah dipencet unmute nggak bisa kebuka. Itu tadi. Oke. Oh itu. Tuh. Ya, kan? Dia nutup sendiri. Saya ulang kalau gitu ya pertanyaannya, Mo. Ya. Dalam Injil Markus memang dia menyebut Lewi, tapi nggak ada hubungannya sama Markus penginjilnya, keturunan Lewi atau tidak. Yang pertanyaan Bapak yang mana? Kalau Markusnya, artinya Markus, penginjil Markus tidak bercerita tentang panggilan Matius. Tidak ada nama Matius. Adanya nama Lewi gitu. Tadi Bapak kan tanya, kalau gitu Markus keturunan Lewi. Dia nggak tahu. Kalau dari kekerabatan dengan Barnabas, sepertinya ya iya, karena dia orang dari keluarga imam Barnabas itu. Kan keponakannya Barnabas. Maka kemungkinan, tapi nggak ada hubungannya sama Lewi pemungut cukai. Itu loh. Ya. Baik, Mo. Jadi ini ada lompatan sedikit logikanya. Bahwa Markus bercerita tentang Lewi yang dipanggil Yesus tapi dikatakan situ Lewi anak Alfeus kalau di Injil Markus. Tidak ada nama Matius gitu. Alfeus. Lewi anak Alfeus yang dipanggil pada waktu duduk di meja pemungut cukai itu. Baik, Mo. Satu lagi ya, Mo. Ya. Mo, itu kalau di kitab suci itu ada babnya, pasalnya, terus ada judul perikopnya. Apakah itu memang udah ada dari sononya? Jadi si pengarangnya sudah tulis susun berdasarkan bab,
ayatnya, terus mereka kasih judul perikop, atau baru ditambahin oleh Bapak Gereja pada waktu penyusunan kitab suci, Mo? Tidak juga, karena ide itu konvensional dari abad ke-13. Mulai di Inggris kayak Stephen Langton, Etienne Langton yang dari Inggris dan Perancis yang kemudian menjadi global gitu, konvensional di seluruh dunia untuk memudahkan orang menemukan sesuatu yang dicari. Angka pertama menunjuk bab, angka berikut menunjuk ayat gitu. Itu konvensi kemudian. Tapi baru dari abad ke-13 paling cepat kalau mau dirunut. Konvensinya menjadi resmi gitu pada abad 15, tapi sudah dimulai praktek ini pada abad 13. Bukan Bapak Gereja, Pak. Bukan. Jadi lebih kemudian lagi. Pembagian dalam bab dan ayat itu. Aslinya dengan demikian, aslinya itu maksudnya tulisan-tulisan kunonya, itu tidak ditemukan angka-angkanya. Bahkan teks Injil manuskrip yang paling kuno itu bahkan harus dikatakan spasinya pun nggak ada gitu, tertulis dalam huruf yang nyambung. Bayangkan betapa sulitnya membaca bagian-bagian itu. Ya, jadi dulu yang namanya mayuskul itu berarti teksnya pakai huruf besar semua, atau yang minuskul teksnya itu seperti stenografi itu nyambung gitu, itu nggak ada spasinya. Itu sebabnya bahkan tanda baca, koma, tanda tanya, titik itu baru kemudian, Pak. Gitu. Ya, jadi tidak dari sejak awal tanda-tanda baca. Gitu. Baik, terima kasih Romo, terima kasih panitia. Sama-sama, Pak. Saya nanya, Ya, Bu. Romo, boleh Ya. dijelaskan kembali mengenai teladan Ibu Yesus yang di Lukas tuh maksudnya gimana, Romo? Iya, memang waktunya terlalu singkat tadi. Iku pakai di depan dulu di kamarmu. Itu ada suara masuk. Ada di tengah dulu. Iya, minta maaf karena rupanya tidak. Ya, tadi tekanan pada Ibu Yesus itu justru karena kalau kita melihat konteks keseluruhan dari cerita, yang satu berkaitan dengan yang lain, kalau sudah perhatikan susunan yang saya tampilkan tadi, nampak bagaimana cerita keluarga Yesus itu menyusul cerita perumpamaan. Kalau di Injil yang lain, cerita keluarga Yesus itu mendahului perumpamaan. Nah, orang bisa berpikir, ini kan nggak ada hubungannya. Tapi saya pikir bukan kebetulan di situ. Justru karena tekanan dari perumpamaan di Injil Lukas itu tekanannya pada bagaimana tanah yang baik menghasilkan hanya 100 kali lipat. Itu seperti di kisah Kejadian ketika Yakub sampai di tanah Kanaan, mulai menanam dan hasilnya 100 kali lipat. Kejadian bab 26. Itu Lukas menunjuk pada kenyataan tanah itu kalau subur, ya subur. Nah, ini sesuatu yang unik karena tidak disebut demikian di Injil Matius dan Markus yang pakai ukuran 60, 30, 60, 100 tadi. Ya kan? Maka karena keunikan ini, tanah yang subur itu, penjelasannya bagaimana di Injil Lukas? Rupanya penjelasannya juga menarik di Injil Lukas tadi. Tanah itu menunjukkan orang yang mendengar firman, menyimpannya dalam hati, dan berbuah dalam ketekunan. Beda sama penjelasan di Injil Matius dan Markus. Coba lihat. Apa artinya itu? Orang yang mendengar firman, menyimpannya dalam hati, dan berbuah dalam ketekunan. Kalau bukan Bunda Maria. Kelihatannya melompat. Tapi baca saja kemudian cerita berikut, persis Yesus yang dikunjungi oleh ibu dan saudara-saudaranya, dikatakan di sana, Yesus mengatakan, siap ibuku dan saudara-saudara, ialah mereka yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Kan malah jadi pujian untuk Bunda Maria. Dengan kata mendengar sekali lagi yang muncul di Injil Lukas, hanya di Lukas. Matius dan Markus tidak. Kata mendengar itu yang diulang-ulang dalam cerita perumpamaan tentang penabur tadi. Gitu. Ya. Maka tekanan tentang Bunda Maria menjadi menonjol sekali di Injil Lukas. Dan kita tahu
Lukas itu pelukis Bunda Maria, artinya menceritakan banyak hal tentang Bunda Maria dari sejak awal Injilnya kan. Gitu. Di bab berapa tadi Romo yang teladan Ibu Yesus tadi Lukas? Masih bab 8. Baca saja terusannya bab 8. Ayat? Coba bab 8 ayat 20 berikut dari perumpamaan penabur itu kan 21. Terus Yesus dan keluarganya itu. Sudah ketemu belum? Ya. Ada perumpamaan tentang pelita. Sudah? Lalu sudah itu ada perumpamaan Yesus dan sanak saudaranya. Sudah ketemu? Bab 8 ayat 19 sampai 21. Tapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku, ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Terima kasih Romo. Kalau dibaca lagi, lanjutnya, bab 11, itu muncul lagi nanti. Ibu Yesus yang dipuji oleh orang itu kan, berbahagialah ibu yang melahirkan engkau dan susu yang menyusui engkau. Lalu Yesus mengatakan, enggak, yang berbahagia adalah orang yang bab 11 ayat 28. Tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Sekali lagi, Ibu Yesus lagi. Waktu bab 11 ayat 27-28. Coba dicatat. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan di antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan telah menyusui engkau. Tapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Kualitas Bunda Maria bukan pada keibuan saja, tapi karena mendengar firman dan memelihara. Persis seperti di perumpamaan penabur. Itu. Ya. Romo, ada tambahan pertanyaan. Boleh. Romo, cara baca Injil baiknya per Injil atau selalu connect dengan sinoptik biar lebih paham? Sedikit-sedikit per Injil. Tapi ketika ya itu tadi ketika baca kan kita baca per Injil ya baru mulai Matius sudah itu mulai baca Markus ya Matius kan lupa biasanya. Nah supaya nggak jadi begitu ya kadang-kadang kita bisa juga baca kalau di Matius begini ceritanya di bawah judul itu ada petunjuk ayat-ayat di Injil yang lain. Bandingkan itu. Nanti kalau seperti tadi cerita siapa yang berbahagia yang saya tunjukkan tadi bab 11 Injil Lukas tidak ada ayat yang lain. Nah, itu berarti kan harus baca urut per Injil Lukasnya supaya bisa ketemu kaitan-kaitan itu tadi. Ya. Ya. Jadi tidak bisa dikatakan mana yang ini. Dari kebiasaan dari latihan ya saudara-saudari bacanya per Injil tentu saja. Tapi ketika kita mau mencari sesuatu, penjelasan yang lebih luas, di bawah judul itu ternyata ada petunjuk ayat yang lain. Coba bandingkan. Nah, di situ menjadi lebih jelas. Tapi bacanya tetap urut. Dari Matius kita ngikuti, ada petunjuk yang paralel itu kita baca Injil lain. gitu. Nanti ketika sampai di Injil Markus, kita baca Markus, sambil membalak-balik lagi Matius dan Lukas. gitu. Kapan selesai, Romo? Nggak pernah selesai. Baca tiap-tiap hari itu nggak pernah selesai. Tapi makin lama kita makin punya kekayaan yang hebat, betul nggak bisa dibayangkan. Ya. Pak Paul Tan itu kan ikut OFS ya, ikut Ordo Ketiga Fransiskan. Nah, pasti punya pengalaman membaca juga. Makanya paling pinter jawab mau. Kuis apa dari Bu Eli 3 kali Bapak Paul yang jawab. Semangat Pak. Iya. Oke. Sekarang mari kita Wheel Fortune. Bentar ya, saya share screen.